Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ibu Ferdesi yang sedang menyaksikan presentasi kami, kepada teman-teman yang saya banggakan, berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai otoritas jasa keuangan. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan saya, Almaira Fitri Fauziah, saya Nita Aprilia, saya Samara Disti, Saya Sutansa. Baik, kami akan memulai materi kami, yaitu diawali oleh pengertian dari OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Jadi otoritas jasa keuangan atau OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. OJK adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pimpinan tertinggi OJK adalah Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial. Anggota Dewan Komisioner yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Dewan Komisioner adalah Kepala Eksekutif. Tujuan dari OJK yang pertama, agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Lalu fungsi dan tugas OJK. Fungsinya, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Lalu tugasnya, OJK mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Lalu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, serta mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya adalah wewenang OJK. Yang pertama, untuk melaksanakan tugas pengaturan. Otoritas jasa keuangan mempunyai wewenang yaitu sebagai berikut. Yang A, menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Yang B, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. C, menetapkan peraturan dan keputusan otoritas jasa keuangan. D, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. E, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas otoritas jasa keuangan. F, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis dalam lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. G, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. H, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban, serta I, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang kedua, untuk pelaksanaan tugas pengawasan, otoritas jasa keuangan mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang A, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. B, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. C, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. D, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. E, melakukan perlindungan pengelola statuter. F, menetapkan penggunaan pengelola statuter. Dan yang D, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan
yaitu yang satu izin usaha, kedua izin orang perseorangan, yang ketiga efektifnya pernyataan pendaftaran, yang keempat surat tanda terdaftar, yang kelima persetujuan melakukan kegiatan usaha, yang keenam pengesahan, ketujuh persetujuan atau menetapkan pembubaran dan penetapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga yaitu untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan. Otoritas jasa keuangan mempunyai wewenang sebagai berikut. A. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi hal-hal berikut. Yang satu yaitu perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Yang kedua yaitu kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Yang B yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi hal-hal berikut. Yang satu yaitu likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kumulativitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank. Yang kedua yaitu laporan bank yang terkait dalam kesehatan dan kinerja bank. Yang ketiga sistem informasi debitor. Yang keempat pengujian kredit, dan yang kelima yaitu standar akuntansi bank. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehadiran bank dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama ada manajemen risiko, yang kedua ada tata kelola bank, yang ketiga ada prinsip mengenai nasabah dan anti pencurian uang, yang keempat ada pencegahan biaya terorisme dan kejahatan perbankan, dan yang kelima ada pemeriksaan dari bank. Lanjut. Layanan ojek terhadap konsumen dan masyarakat. Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan sebagainya. Yang kedua, meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatan apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan yang ketiga, tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang kedua ada OJK melakukan pelayanan terhadap konsumen yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang diberikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan. Yang kedua ada membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan. Dan yang ketiga memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. C. Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, otoritas jasa keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan. Yang dimaksud kedua adalah mengajukan gugatan A. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan dari pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikat tidak baik atau yang dan atau untuk memperoleh ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya hubungan kelembagaan.
dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan antara lain yang A. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank, yang B. Sistem informasi perbankan yang terpadu, yang C. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan data valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri, yang D. Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya, yang E. Penentuan institusi bank yang masuk kategori sistem important bank dan data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang peralihan informasi. OJK, Bank Indonesia, dan Bank BI dan lembaga penjamin simpanan LPS wajib membangun sistem pertukaran informasi yang terintegrasi. Jika BI membutuhkan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung dengan pemberitahuan tertulis dengan OJK kepada OJK, tetapi tidak berwenang menilai tingkat kesehatan bank. Hasil pemeriksaan harus dilaporkan ke OJK dalam 1 bulan. OJK menginformasikan lembaga penjamin simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan. Jika OJK mendeteksi masalah likuiditas atau penurunan kondisi keuangan bank, OJK segera memberitahu Bank Indonesia untuk mengambil tindakan. Lembaga penjamin simpanan juga dapat memeriksa bank dengan koordinasi bersama OJK. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila teman-teman kalian memiliki pertanyaan yang menjanggal, pikiran kalian boleh ditanyakan. Tidak cukup. Terima kasih. Enggak apa, kalau ditanyain tanyain aja. Cukup, enough. Alhamdulillah sudah paham materi kami. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mendengarkan presentasi kami. Ya, maaf apabila terjadi